Halo teman-teman, kembali lagi bersama kita di kelompok 5, kelas 9B. Nah, di kelompok kami terdapat 4 anggota, siapa aja itu? Nah, daripada penasaran, mending kita perkenalan aja. Oke, hai teman-teman, namaku Francesca Dorothea Michelle Kusumo. Namaku Gabriel Emerald Dinanto. Hai, perkenalkan namaku Bernadetta Safira Kristiana Putri. Halo guys, namaku Filipus Neri Himawantaro Saputra. Jadi, kita di sini mau ngapain sih? Kita di sini akan podcast yang bertema Semesta untuk Kita. Podcast kami berjudul Pentingnya Menjaga Keutuhan Ciptaan dan Melestarikan Lingkungan Hidup. Nah, di podcast ini kita memilih 3 mapel yang tentunya sangat seru dan menarik untuk dibahas. Ada apa aja sih? Ada PPKN, IPS, dan Bahasa Indonesia. Oke, daripada penasaran, langsung aja kita ke inti video kita ya. Let's go. Oke, teman-teman, di sini aku dan Gaby akan membahas mapel Bahasa Indonesia. Kami akan menanggapi tentang sampah plastik yang memprihatinkan di lingkungan tempat di mana kita hidup. Sampah merupakan suatu benda yang tidak ternilai harganya dan terus tercipta di roda kehidupan masyarakat. Di Indonesia, kita dapat melihat sampah di mana-mana, khususnya di daerah perkotaan yang sekarang menjadi masalah besar di lingkungan Indonesia. Sampah di Indonesia menjadi masalah yang serius dan juga sering menjadi masalah sosial, ekonomi, dan budaya. Salah satu bentuk sampah yang paling memprihatinkan adalah sampah kemasan. Karena sampah kemasan biasanya terbuat dari plastik yang tidak dapat terurai oleh tanah. Contoh-contoh sampah yang sulit terurai yaitu botol plastik, kantong plastik, styrofoam, dan kaleng aluminium. Meski bisa didaur ulang, namun jika sudah dibuang, kaleng bekas minuman membutuhkan waktu 80-200 tahun untuk bisa terurai. Itu artinya, di saat usia kita bertambah tua, kaleng bekas soda yang kita minum masih tetap awet muda dan mengotori bumi. Ya, sampah yang tidak dapat terurai itu pada akhirnya akan mengenangi lingkungan kita sendiri. Kemudian pada akhirnya sampah tersebut akan berakhir ke sungai yang pergerakannya terhambat dan akhirnya akan terjadi banjir. Hal ini terjadi karena tempat pengolahan sampah yang lahannya masih kurang. Akibatnya masyarakat banyak membuang sampah di sungai. Sehingga dapat berdampak 2 kali lipat dari apa yang kita bayangkan. Sampah akan merusak dan mencemari lingkungan tempat kita hidup. Lingkungan yang tercemar oleh pembuangan sampah akhirnya akan kotor, kumuh, jorok, dan bau. Selain itu, sampah yang dibiarkan begitu saja juga akan mengganggu kesehatan masyarakat di sekitarnya. Karena sampah adalah salah satu sarang terbesar untuk kuman, bakteri, dan bahkan virus yang berbahaya. Jika kita ingin terhindar dari penyakit, maka jangan membuang sampah sembarangan, terutama di sungai, selokan, parit, dan lahan kosong. Mulailah sadar untuk membuang sampah pada tempatnya demi kepentingan bersama. Jika kira-kira sampah itu sulit diurai, kita juga bisa membuat kerajinan sekreatif mungkin dari sampah tersebut atau bisa disebut memanfaatkan barang. Seperti contoh, botol minuman dijadikan pot tanaman, tempat pensil, dan masih banyak lagi. Kemudian, sampah yang terkumpul di sungai akan berakhir di laut. Hal ini dapat mengganggu ketentraman ekosistem di sekitarnya. Makhluk hayati pun ikut merasakan dampak negatifnya. Salah satu contoh yang paling miris adalah seekor paus yang mengalami sakit dan tidak bisa berenang, yang kemudian mati karena telah menelan 80 kantong plastik. Kerusakan ekosistem satwa dan fauna di dunia ini juga akan berdampak pada kehidupan kita sebagai manusia. Padahal kita adalah garda terdepan alam. Kita mampu memahami bagaimana mengatasi hal ini, meskipun sebetulnya kita juga yang menyebabkannya. Ya, betul banget itu. Menimbang permasalahan tersebut, rasanya sudah menjadi kewajiban kita sebagai pelaku perusak alam lewat sampah untuk berusaha menanganinya. Nah, cara menanganinya yaitu kita sebagai orang yang hidup di zaman sekarang harus memberikan sikap, perilaku, tindakan yang patut diteladani bagi orang di masa depan. Karena
Biasanya jika kita melakukan tindakan yang baik, orang di masa depan juga akan meniru teladan kita. Ibaratnya sudah menjadi hal yang wajar dan wajib bagi mereka nanti. Tindakan yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah yaitu jika ke supermarket, membawa tas sendiri, memasak sendiri di rumah. Karena jika kita membungkus makanan dari luar, pasti menggunakan sampah plastik. Mungkin memang agak sulit untuk melakukan kegiatan itu di awal. Hal itu sangatlah wajar, karena kita masih belum terbiasa. Tapi pasti bisa. Tentu jika semua hal itu kita lakukan, pasti akan memberi dampak positif bagi dunia kita ini. Karena jika bukan dari kesadaran diri untuk tidak membuang sampah sembarangan, siapa lagi yang akan menyadarinya? Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama memulai hidup untuk taat pada peraturan walaupun itu hal yang kecil saja. Kita tidak dapat membiarkan hal ini merusak generasi penerus bangsa. Oke, mungkin itu pembahasan kami untuk mapel bahasa Indonesia. Langsung aja kita beralih ke Tata yang akan membahas mata pelajaran IPS. Oke, di mata pelajaran IPS ini akan membahas tentang masa kemerdekaan dan reformasi. Bumi kita sedang mengalami kehancuran dalam berbagai aspeknya. Tanah, air, udara, dan semesta kita sedang nestapa dan merana karena manusia yang serakah dan rakus mengeksploitasi bumi. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa bumi kita sedang terus-menerus terjajah, tertindas, dan terperkosa oleh semangat mengeruk keuntungan sesaat, hingga mengabaikan keberlangsungannya bagi generasi mendatang. Oh iya, dalam konteks ini memperjuangkan kemerdekaan ekologis menjadi penting loh. Iya, kemerdekaan tak hanya terkait dengan suatu bangsa yang terbebas dari belenggu kolonialisme, tetapi juga erat dengan kehidupan bersama yang saling tergantung antar sesama manusia dan semesta alam. Memperjuangkan kemerdekaan ekologis berarti berjuang untuk membangun sikap ramah pada bumi demi menjaga keutuhan ciptaan dan kelestarian lingkungan hidup. Memperjuangkan kemerdekaan ekologis dalam tingkat akar rumput terungkap dan terwujudkan melalui perjuangan bersama dan menghargai para petani dan nelayan. Hidup mensyukuri anugerah alam, terutama hasil-hasil pertanian, bagi kebanyakan bangsa Indonesia merupakan tradisi yang sudah berurat dan berakar. Diakui dengan jujur bahwa pertanian Indonesia pernah menyelamatkan jiwa masyarakat Jepang saat sedang mengalami kesulitan pangan dan kelaparan. Pertanian telah menyuburkan dan menumbuhkan jiwa kemuliaan dan kemanusiaan. Pertanian adalah induk budaya, sumber kebijaksanaan, dan kebersamaan dengan alam semesta. Perjuangan demi kemerdekaan ekologis dan semesta alam pada gilirannya merupakan upaya untuk menjaga keutuhan ciptaan dan kelestarian lingkungan hidup. Dalam perjuangan itu juga terkandung makna memuliakan martabat kemanusiaan. Itulah yang kami bahas di mata pelajaran IPS. Yuk, kita beralih ke mata pelajaran PKN. Di mata pelajaran PPKN ini, materinya adalah prinsip persatuan dalam keberagaman, dan ini adalah penjelasannya. Untuk mewujudkan persatuan dalam keberagaman bangsa Indonesia adalah dengan cara semua masyarakat Indonesia harus berpegang teguh pada prinsip persatuan dan kesatuan. Supaya kita bisa rukun dan damai dengan masyarakat yang lain, maka kita semua harus bersatu dan jangan membeda-bedakan satu dengan yang lainnya, dan jangan merendahkan sesama. Dan untuk berpegang teguh pada persatuan, prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan adalah: 1. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, prinsip nasionalisme Indonesia. Yang ketiga, prinsip kebangsaan yang bertanggung jawab. Yang keempat, prinsip wawasan Nusantara. Yang kelima, prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Hal yang bisa kita pelajari dari materi tersebut adalah kita harus memulai hidup untuk mencintai lingkungan, bumi, karena mencintai lingkungan adalah kewajiban seluruh masyarakat. Maka dari itu, mari kita lestarikan lingkungan alam. Dengan menjaga dan melestarikan lingkungan, maka juga akan mendatangkan manfaat baik bagi kesehatan hidup manusia, serta dapat menjadi penyeimbang antar makhluk hidup. Karena jika bukan kita yang menjaga dan melestarikan lingkungan alam, siapa lagi? Oleh karena itu, yuk kita bersama-sama menjaga dan melestarikan lingkungan alam. Oh iya teman-teman, jangan lupa untuk like dan subscribe video ini dan share ke teman-teman kalian. Komen ya apabila ada masukan
Terima kasih.